tanggal 6 Juni kemarin di wilayah Patung Kuda, Jakarta, sempat ada aksi deklarasi. Kalau ini kita sebut mengatasnamakan begitu ya, Front Persaudaraan Islam atau FPI. Wah, ini atributnya kalau dilihat sekilas memang agak mirip ya. Betul. Kita lihat atributnya serba putih, ada bendera FPI meskipun mereka mengatasnamakan bukan FPI saja, tapi Front Persaudaraan Islam Reborn. Jadi ada dua kata di sana yang disematkan, mereka menggelar aksi di Patung Kuda, dan yang menjadi pertanyaan kenapa dari DPP FPI Petamburan menyangkal ini, karena mereka menganggap ini merupakan sebuah masa yang bisa dikatakan banyak sekali kejanggalan, karena dari FPI Petamburan tidak pernah sama sekali untuk mendukung siapapun itu dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Iya, ada berbagai foto-foto yang kemudian menunjukkan kejanggalan, di mana hal ini juga disampaikan oleh Front Persaudaraan Islam. Kalau kita lihat ada surat bantahannya, kita simak terlebih dahulu, kita hadirkan juga di layar kaca pemirsa bahwa surat bantahan dari Front Persaudaraan Islam ini, kita kalau melihat di situ jelas sekali ya pernyataan detail demi detail. Kita dengarkan satu persatu, ini dia pernyataannya. DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. Ya, sudah dipastikan bahwa FPI Pusat tidak terafiliasi, bahwa surat ajukan deklarasi juga dipastikan hoax. Lantas siapa yang bisa mengumpulkan massa sebanyak itu? Apakah memang betul mereka hanya mengatasnamakan FPI Reborn tanpa sangkut paut sama sekali dengan DPP FPI di Petamburan? Menggerakkan massa jelas butuh yang namanya modal operasional, modal uang, agar paling tidak atribut-atributnya disiapkan secara rapi. Ya, dan juga banyak mempertanyakan bagaimana dengan izin dan mengapa hal ini bisa tergelar begitu ya, bisa terjadi begitu ramai juga masanya. Kita akan cari tahu hal ini. Kita sudah hadirkan sejumlah narasumber pemirsa. Kita langsung sapa saja, sudah hadir bersama kami di studio Catatan Demokrasi. Ada Husin Syihab, mantan Ketua Cyber Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sampingnya juga sudah ada nih Mas Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Islam Moderat. Assalamualaikum Mas Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan Moderasi Indonesia. Jaringan Moderasi Indonesia. Baik, mohon maaf Mas Islah, kami juga menghadirkan. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Mustafa Nahrawardaya, politisi Partai Umat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Novel Bamukmin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Novel, langsung saja ditanggapi. FPI Reborn pada tanggal 6 Juni kemarin, apakah itu tidak ada sangkut pautnya dengan FPI? Atau sebenarnya ada FPI di dalam situ? Mengapa FPI membantah dari surat pernyataan yang tadi tertulis itu? Jadi apa yang kita dalamin, karena memang masih satu komponen ya, elemen 212. Jadi kita tahu ya data satu persatu, elemen-elemen 212 mana yang asli dan mana juga ada yang palsu. Begitu juga sempat juga ada PA 212 tandingan. Mungkin hari ini dibikin FPI tandingan. Nah, berkenan dengan ini ada dua yang saya mengalami sendiri. Kalau tadi sudah dijelaskan sikap FPI dari Front Persaudaraan Islam di Petamburan 3, tidak ada sangkut pautnya sampai saat ini kita untuk keterkaitannya dengan politik yang eskalasinya sampai saat ini kita melihat meninggi. Itu tidak ada dukung-mendukung, bahkan bukan FPI saja, elemen 212 dimanapun saat ini netral sampai nanti penentuan daripada Istimewa Ulama kemana arahnya kita. Nah, sebelum itu sudah memang tersebar luas selebaran. Yang tadi dicoret hoak itu, ini mengagetkan kita. Pikir saya ini hanya selebaran. Ini kan biasa dibikin selebaran-selebaran begitu. Ternyata di luar dugaan saya
ada aksi ternyata, betul-betul ada aksi. Dan itu berjalan kita lihat, mohon maaf ya, itu dikawal. Sementara apa yang kita lakukan saat ini dan FPI saat ini, Front Persaudaraan Islam yang asli itu sudah terdaftar di Kemenkumham. Yang mengawal siapa Bang Novel? Kenapa? Yang mengawal aksi ini siapa menurut Anda? Maka ini kan kita lagi selidikin. Kita sudah dapat data, nanti kita akan sampaikan laporan kepolisian untuk bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti karena saya yakin FPI palsu ini nggak terdaftar karena begitu dibikin sangat mendadak. Nah, ada juga memang aksi-aksi ini kita melihat ada dua kemungkinan. Yang memang saat ini kita melihat ada pengalihan-pengalihan isu yang sangat penting. Masalah migor yang belum turun, masalah utang yang tambah membengkak, begitu juga ekonomi bertambah sulit. Itu satu. Yang kedua, ini ada pabrikasi oleh oknum-oknum yang memang sudah tersedia anggarannya, harus ada yang namanya aksi-aksi. Saya pernah ditawari, saya dijebak ke suatu restoran, ada beberapa orang, pikiran saya ada kebutuhan penting apa, ternyata ditawari untuk membuat aksi atau membuat demo. Fantastis, minimal dia akan sediakan dana itu 1 miliar. Saya ingat masih ada di daerah Bilangan di Mampang Perapatan. Jadi dugaan Anda artinya ini ada yang memang mendesain aksi ini? Jadi memang ada yang memang sesuai kebutuhan untuk menutupi atau membelanjakan anggaran, ada satu. Yang kedua memang kita ada aktor intelektual. Untuk kita melihat narasi-narasi ini digiring kepada pergerakan-pergerakan yaitu Islam untuk ada upaya-upaya adu domba dan mungkin ada proyek-proyek narasi Islamofobia. Yang ketika ormas-ormas ini yang memang sudah berkiprah begitu di negara Indonesia dengan prestasi yang begitu luar biasa, ada yang memang dianggap ini bertentangan dengan kepentingan penguasa, kepentingan pemodal, kepentingan oligarki. Jadi ada dua kemungkinan itu yang kita melihat saat ini. Nah, kita minta untuk lebih jelasnya harus dibongkar, diusut siapa yang di belakang. Kita sudah punya data. Memang di suatu daerah itu ada suatu daerah yang memang tempat ini adalah biasa demo-demo bayaran. Mau yang pro pemerintah, mau yang kontra pemerintah, ada memang masa-masa seperti itu. Kenapa kemudian tidak dibuka di bawah saja ke polisi? Kenapa? Makanya kita akan kumpulin data, nanti kita akan laporkan ke polisi gitu. Dan orangnya, dan kita melihat juga ada indikasi mobilnya sudah terlacak oleh kita. Bang Novel, menarik ketika Bang Novel mengatakan sudah memegang selembaran ini sebelum aksi itu terjadi. Betul. Ini kan jelas merusak citra FPI yang sebenarnya, DPP FPI Petamburan. Mengapa tidak FPI halau terlebih dahulu sebelum aksi ini terjadi? Karena kesannya kan ini dibiarkan, kemudian ramai, FPI yang kena batunya juga. Jadi saya menyaksikan sendiri, saya dapat sendiri itu, udah saya bantah di media-media bahwa ini tidak ada kita pernah untuk melakukan aksi, turun ke lapangan, nggak pernah ada. Apalagi urusan mendukung, urusan kepentingan politik itu tidak ada. Satu kita orang sudah pun bantah. Anda tidak kenal. Kenapa? Masa yang Satu orang pun saya tidak kenal. Kita nggak pernah kenal orang-orang ini satu pun. Tapi kan sudah ada klarifikasi dari Kiai Haji Khairul Anam bahwa ternyata memang ada yang memang sudah biasa, ada juga yang dijemput karena dari lingkungan itu ada yang dari Ciawi, disediakan kendaraan, begitu juga ada yang dari Matraman, kemudian juga ada daerah sekitar Senen gitu. Jadi memang kondisi-kondisi ini memang itu sengaja diciptakan. Yang pasti tujuannya apa kita nggak tahu, yang pasti yang dirugikan adalah nama baik FPI. Oke, itu Bang aja. Hussein, kalau begitu artinya paling tidak ini memang sudah diskenariokan ada oknum yang membiayai aksi ini dan memang ini disebut FPI palsu. Ya, kalau saya lihat yang namanya demo itu kan memang diskenariokan ya. Maksudnya untuk memberikan dukungan, mau itu demo, mau itu memberikan dukungan, itu kan semuanya ada skenarionya. Ada orang di balik yang menggerakkan massa itu. Nah, maksud saya sebetulnya FPI nih, mau yang asli, mau yang palsu, sebetulnya mau mendukung Anies apa enggak gitu loh. Nah, itu pertanyaan saya. Terus kalau mereka itu bagian dari simpatisan FPI dan tidak dianggap sama wasekjennya, artinya di PA 212 itu kan bagian dari mereka juga. Tadi kan sudah disebutkan tidak mengenal satu pun. Ya oke.
kan nggak semuanya dari 2 juta, 7 juta yang kemarin PA 212 itu datang yang katanya 7 juta kan nggak mungkin semuanya dikenal sama Bapak sama Bang Novel. Ya, Bang Novel kan nggak semuanya dikenal, nggak semua tahu gitu loh. Kalau itu ternyata simpatisan dengan rela bawa fotonya HRS dengan menyatakan bahwa dirinya itu bagian dari FPI turun mendukung Anies, kenapa itu mau dipungkirin di depan publik, kenapa nggak iyain aja? Kan menurut Bang Hussein ini murni massa yang memang mendukung Anies, simpatisan atau bayaran? Nah, kalau masalah bayaran atau ininya saya nggak mau terlalu masuk ke sana, walaupun ya ada kemungkinan itu bisa jadi bayaran. Maksud saya simpatisan mendukung Anies jadi presiden untuk 2024, Ganjaris aja sudah deklarasi bahkan. Udah menunjukkan gitu loh. Nah sementara dari PA 212, urusan sama Anies itu kan selalu melekat memang. Dari dulu zaman dari Anies mau mencalonkan jadi gubernur, sekarang pun bahkan urusan Formula E selalu masih bersama Anies hubungannya. Nah kemudian ada sekarang dukungan, terus dibantah, enggak itu bukan dari kita. Itu kan enggak logis gitu loh menurut saya. Kalau gitu kita klarifikasi langsung saja, Bang Novel. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, eskalasi politik yang begitu tinggi kita harus punya sikap. Nah sikap kita saat ini netral, karena politik ini pragmatis. Ada kemungkinan nanti dukung-mendukung ini kalau dilaksanakan sekarang, karena masih berubah-berubah. Mungkin ada yang nggak sejalan dengan kita. Akhirnya kita melepaskan diri dari kepentingan politik, nggak dukung siapapun. Nanti setelah mungkin ada ketetapan calon-calon presiden atau calon wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU, baru kita menentukan sikap. Bang Novel, pasti ada sikap politik, apakah bentuk deklarasi dukungan ke Anies ini merugikan FPI? Kenapa? Apakah sangat merugikan FPI meskipun mereka sudah secara terbuka jadi kita melihat Anies? Ini FPI ditarik-tarik kepentingan politik, ya kan? Ini sangat merugikan buat kita karena kita belum pernah punya sikap seperti itu. Nanti kalau kita ditarik-tarik untuk satu kepentingan politik, ini jadi merupakan blunder buat kita gitu. Nah, kita menjaga saat ini netralitas kita, dan ini udah jauh-jauh hari sebelum ada kejadian begini baru kita buat pernyataan bahwa kita netral. Jauh-jauh hari kita sudah bikin melihat mulai ada gejala-gejala capres dan pencawapresan ini mulai luar biasa rame. Di situ kita sudah mulai jaga jarak. Dugaan Anda tujuannya untuk apa? Kenapa? Dugaan Anda tujuannya jadi untuk apa? Jadi kita melihat ini ada FPI mau distigmakan dengan bahwa FPI ini punya kepentingan politik saat ini. Padahal itu kita terlepas diri dari kepentingan politik apapun saat ini. Oke, gitu. Ini menarik untuk kita lanjutkan. Kita tahan dulu boleh ya Bang Hussein ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Catatan demokrasi kembali untuk Anda sesaat lagi.